Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Solana Sibuan dengan NIM B1A123 091, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah GATT dan WTO untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Baiklah, yang pertama ada sejarah dari GATT, yaitu latar belakang pembentukan GATT. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Untuk menghindari kesalahan yang sama seperti pada periode antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana proteksionisme menyebabkan depresi ekonomi global, negara-negara berusaha menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih stabil. Kemudian dibentuklah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 23 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1948. Tujuan utama GATT adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka bagi perdagangan global. Adapun beberapa prinsip dan fungsi dari GATT tersebut, yaitu pertama adalah non-diskriminasi, yang mana ini merupakan fungsi untuk melalui prinsip Most Favored Nation atau MFN, yaitu setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota lainnya. Contohnya, jika suatu negara memberikan tarif rendah kepada suatu negara, maka tarif yang sama juga harus diberikan kepada semua anggota GATT lainnya. Yang kedua, keterbukaan pasar. Maksudnya adalah semua setiap negara-negara diharapkan untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif secara bertahap. Misalnya, melalui beberapa putaran negosiasi, negara-negara sepakat untuk menurunkan tarif impor produk pertanian. Yang ketiga, transparansi. Anggota diwajibkan untuk memberitahukan perubahan kebijakan perdagangan mereka pada GATT. Ini untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki informasi yang sama mengenai kebijakan perdagangan. Dan yang terakhir ada untuk konsultasi dan penyelesaian sengketa. GATT juga menyediakan mekanisme bagi negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat pelanggaran perjanjian. Contohnya, ketika negara A menganggap bahwa negara B melanggar ketentuan tarif, mereka dapat meminta konsultasi melalui GATT. Mungkin itu saja dari penjelasan mengenai GATT. Selanjutnya masuk ke dalam WTO, yaitu pembentukan WTO. Pada akhir putaran Uruguay, disepakati untuk membentuk WTO atau World Trade Organization pada 15 April 1994, yang mulai beroperasi pada 1 Januari 1995 dengan lebih dari 160 negara anggota. Saat ini, WTO menjadi lembaga internasional yang utama mengatur perdagangan global. Adapun beberapa fungsi dan peran dari WTO. Yang pertama, sebagai forum perlindungan internasional. WTO menyediakan platform bagi negara-negara untuk bernegosiasi tentang perjanjian baru atau revisi perjanjian yang ada. Contohnya, dalam perundingan Doha Round yang dimulai pada tahun 2001, negara-negara berusaha untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu pertanian dan pembangunan. Yang kedua, bantuan teknis dan pelatihan. WTO memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang agar mereka dapat memahami dan menerapkan aturan perdagangan internasional. Mohon maaf, ini ada sedikit typo. Yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa. WTO memiliki prosedur formal untuk menyelesaikan sengketa antara anggota. Proses ini melibatkan panel independen yang menilai kasus dan memberikan rekomendasi. Sebagai contoh, dalam kasus Indonesia melawan Korea Selatan terkait tuduhan
dumping produk kertas, panel WTO memutuskan bahwa Indonesia tidak bersalah. Yang keempat, pemantulan kebijakan perdagangan. WTO melakukan pemeriksaan berkala terhadap kebijakan perdagangan anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian WTO. Kemudian, apa sebenarnya ada nggak sih dampak dari GATT dan WTO setelah dibentuk? Nah, GATT dan WTO memiliki tiga dampak. Yang pertama, peningkatan volume perdagangan. Sejak pembentukan GATT, volume perdagangan global meningkat secara dramatis. Misalnya, total perdagangan pada tahun 1997 telah 5 kali lebih besar dibandingkan tahun 1950. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sebagai hasil dari peningkatan akses pasar. Negara-negara berkembang dapat mengekspor produk mereka dengan lebih mudah ke pasar internasional. Yang terakhir, ada inovasi dan kompetensi. Dengan terbukanya pasar, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi guna bersaing di pasar global. Kemudian selanjutnya ada relevansi GATT dan WTO dalam globalisasi. Dalam konteks globalisasi pada saat ini, peran GATT dan WTO menjadi semakin penting. Mereka membantu mengatur aliran barang dan jasa antar negara, serta mempromosikan kerjasama ekonomi internasional. Selain itu, mereka juga berperan dalam menangani isu-isu baru seperti perubahan iklim dan dampak teknologi terhadap perdagangan. Kemudian kita ambil salah satu contoh kasus dari penyelesaian sengketa WTO, yaitu ada kasus Korea Selatan dan Indonesia yang sudah disinggung di fungsi WTO dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Kasusnya antara lain adalah Korea Selatan menuduh Indonesia terkait dumping produk kertas. Pada tahun 2002, Korea Selatan mengenakan bea masuk anti-dumping atau BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Yang padahal itu sangat, yang padahal pada saat itu Indonesia tidak menggunakan itu. Kemudian Indonesia membawa kasus ini ke panel sengketa WTO dan berhasil memenangkan gugatan tersebut karena terbukti tidak melakukan praktik dumping. Selanjutnya ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh GATT dan WTO. Yaitu pertama ada proteksionisme yang meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara kembali menerapkan kebijakan proteksionis sebagai respon terhadap ketidakpastian ekonomi global. Yang kedua, krisis legitimasi. Beberapa negara merasa bahwa sistem perdagangan internasional tidak adil atau tidak menguntungkan bagi mereka, terutama negara berkembang. Yang ketiga, isu lingkungan dan sosial. Ada tuntutan agar WTO lebih memperhatikan isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia dalam kebijakan perdagangan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, GATT dan WTO telah menjadi pilar utama dalam hukum perdagangan internasional selama lebih dari 7 dekade. Dengan mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong kerjasama antar negara, kedua organisasi ini berkontribusi dalam penciptaan tatanan ekonomi dunia yang lebih terbuka dan adil. Memahami sejarah serta fungsi mereka sangat penting untuk menavigasi tantangan dalam perdagangan global saat ini. Ya, pada intinya GATT dan WTO ini sangat berpengaruh di dalam perdagangan internasional pada saat ini agar terjadi balance lah. Eh, Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai sejarah GATT dan WTO. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.